Pada malam ini, Alhamdulillah wa syukur alhamdulillah, dengan kuasa Allah, berkah karomah guru agung kita semua, kita digabungkan, dibisakan, dimampukan untuk hadir di Majelis Manakiban secara virtual. Fasilitas yang Allah sediakan kepada kita melalui kecanggihan teknologi untuk mempertemukan kita dari belahan bumi yang berbeda dalam satu kegiatan yang dicintai, disukai oleh guru agung kita semua, Manakiban. Izinkan saya pada malam ini membacakan salah satu ayat yang sering kita dengar, yang sering kita baca, yaitu surah Al-Baqarah ayat 152. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadhkuruni adzkurkum. Fadhkuruni, hendaklah kalian mengingatku. Adzkurkum, pasti aku akan mengingat kalian. Ayat ini adalah dalil tentang wajibnya kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat-ayat yang lain yang serupa yang menunjukkan kewajiban kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa wajib? Kalau kita menggunakan kaidah dalam usul fikih itu, al-aslu fil amri lil wujub. Asal dari bentuk perintah dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah itu lil wujubi, untuk menunjukkan kewajiban. Jadi ayat ini menggunakan redaksi imperatif, fi'il amar, kata perintah. Kalau dikembalikan kepada kaidah yang tadi, maka asal hukum berzikir itu adalah wajib. Jadi kita mengingat Allah itu hukumnya wajib. Nah, kapan kita melakukan aktivitas berzikir itu? Sebelum kita berpindah atau melihat ayat yang lain, kalau menggunakan ayat ini, tidak ditentukan kapan waktunya. Ya, berarti di setiap keadaan, di setiap tempat, di setiap waktu, kita wajib berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedang di tempat kerja, dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun kita, maka kita wajib berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan cara apa kita berzikir? Dari sini kita akan mulai menemukan banyak perbedaan. Kenapa saya sebut perbedaan? Karena kita bisa menemukan banyak sekali penjelasan-penjelasan di dalam nas-nas agama, baik Al-Quran maupun Al-Hadis, ya, mengenai tata cara kita berzikir. Orang menyebut membaca Al-Quran itu berzikir. Kemudian yang lain-lain juga sama demikian. Ya. Perbedaan cara berzikir ini, ya, ini melahirkan apa yang disebut dengan institusionalisasi cara berzikir, yang orang sebut hari ini dengan thariqah. Melafalkan kalimah la ilaha illallah sebagai salah satu bentuk zikir, itu berbagai macam caranya. Di thariqah kita sudah dicontohkan, dibimbingkan oleh guru agung kita semua. Tapi kalau kita melihat di thariqah yang lain,
cara berzikirnya berbeda dengan di thariqah kita. Tidak usah kita menyalahkan cara orang lain berzikir. Dan itu adalah pesan tanbih yang harus kita pegang teguh. Tidak menyalahkan ajaran orang lain. Ada orang yang sebagian saudara kita yang berzikir itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan cara berdiri, kemudian duduk, kemudian berbaring. Jadi gerakan tubuhnya berdiri, kemudian duduk dan berbaring. Dengan mengambil pemahaman dari alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Tidak usah kita salahkan. Karena masing-masing punya argumentasi yang mereka pertanggungjawabkan. Nah, pun demikian, kita juga punya cara berzikir mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Yang boleh jadi berbeda dengan yang lain. Nah, otoritas untuk menentukan cara berzikir itu tentu semua menggunakan prinsip ketersambungan sanad ya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari sini kita akan bisa saling memahami, saling menghormati antara satu dengan yang lain pada tata cara berzikir masing-masing. Nah, pada thariqah kita dua zikir utama yang diajarkan oleh guru kita semua, yakni zikir jahar dan zikir khafi. Sependek pengetahuan saya adalah tata cara zikir yang paling mudah dilakukan. Kenapa mudah? Silakan dirasakan oleh kita sendiri. Kita tidak melakukan sambil berdiri, kemudian duduk dan berbaring. Tapi ketika berzikir jahar kita dalam posisi duduk, melakukan gerakan yang Masya Allah, tabarakallah kalau kita perhatikan dan kalau kita rasakan. Dan ini sudah banyak sekali yang membuktikan. Gerakan ke kanan dan ke kiri ketika berzikir zahar itu, ya, kalau dengan badan yang posisinya benar, ya dari bawah ke atas itu tegak, lurus, kemudian digerakkan kanan dan kiri, itu kalau mohon maaf ya, kalau saya eh, perhatikan dan saya rasakan, itu dari aspek secara fisik saja, itu bermanfaat seperti manfaat senam Kegel. Kegel itu apa istilahnya bunda? Senam Kegel. Bayangkan. Satu kesempatan saya pernah mendengar penjelasan dari Dr. Syuhudul Anwar Putra Pangarsa Abah. Pangarsa Abah Aus maksud saya. Pangarsa Abah pernah dawuh dengan gerakan zikir ini, ya, orang yang ambeien itu bisa sembuh. Ya, apa ambeien itu? Ini dengan gerakan ini. Masya Allah, tabarakallah. Secara zahir kalau kita manai pernyataan itu, ya dengan ambeien, silakan saja dibuktikan. Bisa sembuh. Tapi mana ambeien yang lain itu adalah yang selalu tetorojolan. Tetorojolan itu apa? Ya. Selalu berusaha untuk eh, menonjolkan diri. Kan ambeien itu ada bagian daging yang menonjol keluar. Nah, secara maknawi, gerakan zikir ini menuntun kita supaya tidak selalu menonjol-nonjolkan diri. Kalau kita maknai secara kinayah. Tapi kalau secara hakiki, maka silahkan dibuktikan. Buktikan saja orang yang ambeien diajari dengan gerakan zikir yang biasa kita lakukan. Ya, saya mungkin bukan testimoni ya, istilahnya apa, pengalaman yang saya rasakan. Saya itu ketika masuk usia 40 tahun punya apa gangguan di pinggul itu, ya, di pinggul. Setelah, mohon maaf, tidak bermaksud apa-apa. Setelah
Dawuh pengarsa Abah, gerakan zikir itu menjadi kanan ke kiri, ya. Dan saya rasakan bagian pinggul saya itu ikut bergerak, gitu. Ya, qadarullah dengan kuasa Allah melalui berkah karunia guru agung kita semua. Hari ini tidak lagi kerasa gangguan-gangguan seperti yang pernah rasakan sebelumnya. Begitu. Ya tentu saya tidak bermaksud bahwa eh, zikir ini saya rasakan sebagai bentuk senam, bukan begitu. Atau saya melakukan itu sebagai senam untuk menyembuhkan pinggul saya. Tapi yang saya rasakan dengan gerakan itu, secara fisik, secara dohir, berkahnya terasa secara pribadi. Begitu. Dan saya yang eh, mohon maaf, saya sampaikan di ruangan ini, pada kesempatan ini yang sangat girang gembira ketika pengarsa Abah waktu di Jambi, kalau tidak salah, menyampaikan maklumat tentang gerakan zikir ini. Begitu. Kenapa? Karena dengan gerakan ini relatif lebih tertib dan kompak kelihatan ketika kita melaksanakan zikir jahar. Ya. Kalau dengan gerakan yang sebelumnya, mohon maaf ya, eh, apalagi misalkan kita tidak melakukan kontrol terhadap diri kita, memastikan gerakan kita tertib dan kompak dengan yang lain, itu dalam tanda petik sudah mulai tidak bersama-sama, tidak kompak. Nah, gerakan ini relatif lebih kelihatan kekompakannya, gitu ya, gerakannya berbarengan semuanya. Nah, kita kembali kepada pokok pembahasan yang pertama, bahwa zikir itu wajib kita lakukan di segala kondisi. Kapan saja, di mana saja, sedang apa saja, kita wajib berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di thariqah kita, kita diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memaknai kapan saja, di mana saja, sedang apa saja, kita punya instrumen zikir yang kedua. Kalau zikir jahar tadi, ada keserba terbatasan. Dalam kondisi-kondisi tertentu kita tidak boleh berzikir. Di dalam jamban kita tidak berzikir secara lisan, secara jahar, ya. Kemudian kita sedang ngobrol dengan orang lain kan tidak mungkin kita selalu mengucapkan kalimat zikir pada saat merespon obrolan dengan orang lain. Tetapi kita punya instrumen yang kedua, zikir yang ditanamkan di dalam diri kita, dalam kolbu kita, itulah yang disebut dengan zikir khafi. Di dalam jamban, mulutnya tidak berzikir, tapi hatinya berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ngobrol dengan orang lain, mulutnya tidak berzikir karena harus melayani obrolan bersama orang lain, tapi hatinya ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan saja, di mana saja, sedang makan kita tidak berzikir secara lisan, karena kita harus mengunyah makanan di mulut kita lalu ditelan oleh kita semua, tapi hatinya ingat kepada Allah. Ketika minum minuman yang disajikan, yang dihidangkan kepada kita, lisan kita tidak berkata apa-apa, tapi hatinya ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kejembaran rohmaniyah dalam thariqah kita semua. Kapan saja, di mana saja, sedang apa saja, bisa dikonversi menjadi aktivitas zikir kepada Allah, tersebab hati kita selalu terkoneksi, terhubung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah karuniakan keistiqomahan kepada kita semua untuk terus berzikir kepada Allah. Jahran wa sihran, jahran wa khafiyan, baik zikir jahar maupun zikir khafi, dengan seluruh rangkaian amalia ibadah yang dibimbingkan oleh Guru Agung kita semua. Terima kasih, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Dan Allah wa yakum ajma'in wa Allahi tawakkalna wa ilaihil masir. Allahul muwafiq ila aqwami thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.